Ini sebenarnya untuk konten YouTube nih daging banget yo. Kira-kira poin apa aja sih yang harus kita perhatiin ketika ada satu company yang ada corporate action? Kira-kira bener ada potensi atau malah zonk nih? Ya, dalam kasus ini kita ingin bahas langsung aja. Spill emitennya adalah Dewa. Di Think Class kemarin kan di awal tahun ya, di Januari Februari kemarin kita sempat Think Class, kita bedah Dewa dan kenapa bagi kita ini bisa jadi ada potensi value yang ke-unlock. Selama ini kinerja Dharma Henwa itu at best I would say itu mediocre. Tetapi sampai terjadi corporate action, ada perubahan yang nanti kita akan bahas, ini bisa jadi ada potensi yang menarik. Dan kira-kira kalau ini semua udah centang, Sam, what's next? Oh gitu langsung udah pasti nih, pasti Tan Beggar dong. Apakah udah pasti? Untuk pertama kalinya, Think akan open house dan adain 30 days investment program with Think. Apa aja sih yang kalian bakal dapetin di program ini? Yang pertama ada kurikulum, yaitu modul pembelajaran investasi dari A sampai Z sesuai dengan framework Think. Berikutnya ada investment research, ya, studi kasus kita, monthly investment ideas di bulan Mei, ya, top ide saham yang bagi kita cukup menarik untuk dianalisa lebih lanjut, dan juga ada investment workshop. Workshop ini merupakan eksklusif private workshop ya, dimana mungkin kalau kalian spend 2-3 juta untuk ikut workshop-workshop di luar sana belum tentu cocok. Tapi di workshop ini kita nggak cuma lecture, bakal praktek langsung bersama dengan beberapa senior analis dari Think. Gak cuma itu, kalian bakal dapetin akses untuk join ke forum diskusi private kita, di mana di grup tersebut tentunya kita akan berdiskusi lebih lanjut mengenai investasi saham, ide-ide yang menarik, ataupun analisa-analisa studi kasus lainnya. So pastiin, join sekarang. Soal see you in 30 days investment program. Halo teman-teman, welcome to Chatting. Nah, di video kali ini kita ingin bahas saham yang notabene biasanya naiknya banyak katanya Sam. Dari tahun 2023, 2024, yaitu apa ya? Saham yang punya corporate action. Oke. Nah mungkin di video kali ini kita specifically ingin ngebahas kira-kira poin apa aja sih yang harus kita perhatiin ketika ada satu company yang ada corporate action. Kira-kira bener ada potensi atau malah zonk nih? Ya, dalam kasus ini kita ingin bahas langsung aja. Spill emitennya adalah Dewa. Oke, langsung ya. Langsung spill Dewa. Langsung. Nah mungkin lu kan sebenarnya udah ngelihat Dewa dari tahun lalu bahkan ya Sam, udah lihat-lihat tipis-tipis. Dan kira-kira boleh share nggak? Ketika ada suatu company yang mau melakukan corporate action, biasanya poin apa aja sih yang lo lihat sampai lu tuh bisa mendapatkan suatu keyakinan, wah, there is something going on in this company, dan apa yang harus kita follow sebagai investor? Oke. Kalau satu yang saya ingin ceritain dulu ya. Kalau orang lihat corporate action kan pasti ngaitinnya langsung ke harga saham. Ya. Itu. Kalau saya and at least di Think ya, kita tuh beda. Kita nggak langsung lihat ke sana. Ya kita fokusnya ke apa? Dari dulu, dari awal YouTube kan juga kita udah bilang apa? Fundamental. Sebenarnya itu. Kalau dengan ada corporate action ini membantu mengimprove fundamental perusahaan, we like it, gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya tidak improve, nggak ada sangkut pautnya, ya kurang gitu loh. Nah, makanya yang kalau nanya saya, apa yang harus pertama kali kita fokusin, kita kaitin? Ya kalau menurut saya balik lagi, comes back to fundamentalnya juga. Oke. Itu. Jadi jangan teman-teman mikir, wah karena corporate action ini pasti naik ini segala macam. Ya, itu unos ya, tapi kita sih fokusnya fundamental. Jadi selalu kaitin ke value apapun itu. Apakah bisa ningkatin value? Ya value karena dari fundamental. Oke, make sense. Nah dalam studi kasus kita contoh pakai Dewa nih misalnya. Di Think Class kemarin kan di awal tahun ya, di Januari Februari kemarin kita sempat Think Class, kita bedah Dewa dan kenapa bagi kita ini bisa jadi ada potensi value yang ke-unlock. Artinya teman-teman mungkin belum tahu nih, apa sih kok tiba-tiba ada Dewa value unlock? Mungkin boleh ceritain sedikit dulu nggak? Ini Dewa ini perusahaan apa sih dan what's going on di Dewa? Sampai kita bisa masukin ke kemarin di Think Class Corporation kita bedahin. Ya itu memang di awal tahun kita sempat ada studi kasus tentang Dewa. Yang mana sebenarnya buat teman-teman yang belum tahu, Dewa itu adalah perusahaan kontraktor batubara yang ada di bawah grupnya Bumi Resources. Ya, jadi Bumi Resources adalah tambang terbesar di Indonesia, grupnya itu, dan kemudian punya anak perusahaan kontraktor Jo, namanya Dharma Henwa. Ya. Nah selama ini kinerja Dharma Henwa itu at best, I would say itu mediocre. Nggak bagus-bagus amat ya. Iya, teman-teman nanti bisa kita tampilin aja ya, data keuangannya aja pakai KBSI gitu, teman-teman saya sendiri, ini pandangan kita ya. Sekali kalau nanti mau disclaimer monggo. Ya. Tapi intinya adalah for us, ya ini awalnya ya biasa-biasa aja. Itu tapi sampai terjadi corporate action, ada perubahan yang nanti kita akan bahas, ini bisa jadi ada potensi yang menarik. Itu. Ya overview backstory-nya tuh itu. Oke, ini kita benar disclaimer dulu. Ini bukan rekomendasi beli atau jual, melainkan diskusi ya, bertukar pikiran. Kenapa kita rasa ini bisa jadi suatu value yang bisa berpotensi ke unlock. Ya, tapi balik lagi apakah pasti belum tentu. Dan langsung saya menanya ke Samuel, Dharma Henwa ini kan perusahaan kontraktor batubara Sam. Dimana
I agree. Misal teman-teman lihat harga jual dia tuh sebenarnya nggak gitu naik banyak ya selama berapa tahun ini. Makanya juga kinerjanya yang seperti Pak Samuel bilang itu kan mediocre. Nah terus rumornya nih Sam, rumornya katanya kan ada mau pergantian owner. Ya. Nah mungkin boleh ceritain step by step nggak? Kira-kira sebagai investor, gimana cara kita bisa melakukan sedikit fact check? Ya. Gimana kalau rumor ini kan di market berkeliaran nih. Ya. Sebagai investor tentu kan kita nggak boleh langsung dengerin dan langsung percaya. Oke. Nah yang lu lakuin tuh apa dalam kasus specifically Dewa nih Sam? Oke. Fact checknya tuh bagaimana? Oke, jadi ini tekenin dulu ya. Kenapa orang mungkin lihat pergantian owner? Gini teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ngaitin pergantian owner kemudian harga saham naik, menurut saya itu tidak tepat. Ya, tapi kalau karena ada perubahan owner, and then they improve how the business operates, and then reflect di fundamentalnya, itu menurut saya itu lebih benar. Oke, menurut saya itu dulu yang saya state dulu ya. Nah, tadi kan nanya mengenai pergantian owner. Yes, memang di kalau nggak salah 2022 ya Jo ya, Umi sempat udah ganti shareholder, masuknya ada Salim Family ya di Bumi. Otomatis Dewa sebagai anak perusahaan juga ke apa namanya istilahnya terdampak lah, basically itu. Nah, the story is menurut saya at that time ya waktu pelajari segala macam, Dewa ini lagi berbenah, ada banyak tanda-tandanya. Nanti kita bisa bahas ya, tapi memang ciri-ciri salah satunya ketika owner ganti ya mau diimprove bisnisnya kan seperti itu ya. Nah, tapi at that time menurut saya ada satu problem Jo. Kenapa tuh? Problemnya adalah Dewa meskipun udah di bawah Bumi, tapi secara saham yang dimiliki itu tidak besar. Oke, karena masih ada bekas juga ya. Sebenarnya gini, Bumi at that time memiliki around 30% of Dewa. Oke. Sisanya quote unquote masyarakat. Oke. Nah, imagine if we're the new shareholder, kita pengen berbenah nih perusahaan, kita mau keluar keringat, kita harus hire orang, dan ada banyak stepnya untuk berbenah. Pasti kita mau hasilnya juga maksimal. Buat kita hasilnya. Tuh, ya sebagai pemegang sahamnya. Nah, tapi at that time sahamnya masih kebanyakan ada di masyarakat. So, somewhere or another, ya harus bisa balik dulu nih sahamnya. How? Caranya, itu banyak. Kita ada sempat bahas tuh di tingkat. Kalau Joe ingat dan atau member ingat, saya ada kasih tahu logiknya. Kenapa menurut saya ini caranya make sense. Tapi intinya yang terjadi adalah mereka choose untuk menggunakan OWK. Jatuh gitu. Oke. Ya, logiknya kenapa OWK sebenarnya itu di belakang aja, di tingkas gitu. Ya. Dan OWK-nya sebenarnya kan udah terjadi Sam sekarang nih. Udah terjadi. Nah, mungkin boleh ceritain belum? Waktu itu belum. Ya. Mungkin buat teman-teman yang penasaran ngapa kita spill dikit aja saya. Spill kenapa pada saat waktu itu di tingkas meskipun OWK-nya belum terjadi, kita yakin ini tuh make sense. Ya, mungkin di luar sana banyak orang nggak masuk akal kok utang nggak dibayar. Tapi kenapa dari lu Sam, lu yakin banget ini malah sebenarnya OWK-nya tuh make sense. Ini sebenarnya untuk konten YouTube nih daging banget yo. Daging banget. Tapi karena ada kejadian nggak apa-apa deh. Kejadian nggak apa ya. Ini saya coba simplify ya buat teman-teman. Pertama ketika kita tahu bahwa this company ini lagi ada perubahan membaik, turnaround lah ya istilahnya. Itu ada banyak hal yang harus kita cek terlebih dahulu. Satu tadi kita udah bahas mengenai owner. Nanti kita akan bahas OWK ya sebenarnya. Cuman saya layout dulu pola pikirnya. Tapi sebelum bisa sampai fundamental membaik, ada beberapa tahap-tahap sebelumnya. Itu dulu. Ya, jadi nggak langsung, ganti owner keuangan membaik. Aja langsung nulak gitu. Nah, step by step. Nanti harusnya ada 2, 3, ada beberapa step lah. Itu gitu. Ya. Nah, kita bahas yang owner dulu. Tadi melalui OWK. Intinya yang lucu di sini, Bapak Ibu, teman-teman yang nonton ya, tahu bahwa Salim ini menjadi salah satu pemegang sahamnya. Tapi kita tahu bahwa selama ini, sepemahaman saya, Salim itu track record-nya baik di perbankan. Ya, jadi kalau ngobrol ke banker itu bilang Salim default, kaget gitu ya. Nah, tapi yang terjadi waktu udah ganti owner di Bumi, termasuk di Dewa udah ganti beberapa manajemen kunci gitu ya, tiba-tiba default yuk. Nggak bisa bayar istilahnya. Nggak bisa bayar kontraktornya, namanya Madani. Padahal si Madani ini udah lama banget ngebantuin Dewa. Besok udah kerjasama lama, dan mau dibayarnya pakai saham. Ini kan tanda tanya bagi saya. Kok ini dulu sebelum take over kayak pembayar oke-oke aja, tapi ini waktu ganti ke Salim Group tiba-tiba malah gagal bayar. Iya. Nah itu salah satu ya. Kedua ada perusahaan namanya ATP. Ya. ATP ini sempat memberi utang. Jadi mereka didiriin waktu itu 2023 kalau nggak salah ya. Kemudian nggak lama beri utang ke Dewa. Jadi perusahaan baru didiriin, kemudian nggak lama setelah didiriin kasih utang ratusan miliar, gede ya? Ratusan miliar ke Dewa selama setahun. Oke. Setahun pertama oke. Nah kemudian lewat dikit
mereka extend pinjamannya, boleh diperpanjang. Saya agak lupa apakah 6 bulan apa setahun lagi, saya agak lupa. Tapi baru jalan sekitar sebulanan, si ATP minta dilunasin segera. Ya, Dewa bilang ya bisa juga. Kau mau pakai saham. Itu. Dan yang akhir-akhirnya terjadi ada kontraktor lagi yang mau dibayar pakai saham, Jo. Nama perusahaannya Antareja itu grupnya Putra Perkasa Abadi, salah satu kontraktor yang ternama juga di Indonesia. Itu juga akhirnya mau dibayar pakai saham. Beda. Monggo. Ada 3 perusahaan ya, 2 kontraktor yang kontraktornya juga kontraktor bukan ecek-ecek, Sam. Kontraktor lama. Udah bekerja sama tapi tiba-tiba Dewa nggak mampu bayar dan ya udah ditawarin bayar pakai saham. Ya. Sama satu lagi perusahaan baru didirikan, ya entah uang dari mana tiba-tiba langsung ngasih utang dan tiba-tiba pas tagih dibayarnya juga balik pakai saham. Ya. Ini kan aneh sebenarnya. Aneh. Apalagi kan tadi kita bahas bahwa sekarang grupnya mereka cuma sahamnya katanya 30%. Ya. Sisanya masyarakat. Loh ini kok malah dibagi-bagi ke orang lain. Nggak, bagi saya at the time saat ini belum ketok palu semua ya. Bagi saya yang saya pikirkan adalah kemungkinan besar yang terjadi adalah ini cuma numpang sementara, Jo. Kenapa? Karena kalau kita pelajari Salim Group, nanti teman-teman boleh studi kasus kayak di Medco gitu ya. Terbilang itu Salim Group, padahal tidak directly menggunakan Salim, tidak direct ke Salim Family ya. Tapi di presentasi kalau teman-teman nonton, teman-teman baca, ya mereka clearly state Medco ya part of Salim Group bagiannya gitu basically. Jadi kadang misalnya pakai nama orang. Itu aja. Jadi menurut saya itu bisa jadi temporary doang. Nah, jadi itu satu yang pertama. Ketika rapat udah diketok palu, sekarang sahamnya udah dibagi-bagi. Menurut saya cepat atau lambat ini basically udah di tangan Salim Group. Ya, entah secara langsung atau tidak langsung nih ya. Ya, majority. Sekarang berarti mulai make sense, Sam. Jadi intinya ini perusahaan setelah di take over ya, sahamnya kurang banyak, makanya mereka akalin nih dengan OWK biar saham mereka bisa lebih banyak lah. Jadi ketika mereka mau bebenah bisa dapat more gain intinya. Ya. Nah, sekarang kita checklist nih. Berarti owner udah centang. Mulai ada perubahan. What about fundamental? Tadi kan lo bilang harus selalu kaitin ke fundamental. Iya. Nah, kasus Dewa ini fundamentalnya gimana update-nya, Sam? Iya. Karena kalau di fundamental kita lihat, dia bilang tuh, omsetnya berapa sekarang, belum seberapa, labanya juga belum seberapa. Orang pada ngomong gitu juga. Tapi ini yang mungkin yang ngomong yang baru-baru analisa. Ya, kalau orang yang udah paham, pasti bisa lihat bahwa untuk merubah fundamental takes time ya, nggak bisa instan. Dewa selama ini itu banyak subkon. Jadi di kontraktor tapi subkon. Jadi mereka dapat proyek dan kemudian mereka outsource lagi, mereka oper aja kontraknya. Makanya selama ini untungnya tuh kecil. Gitu. Nah, yang terjadi akhirnya setelah ganti owner ya adalah perubahan di operasional aja. Satu, alat-alat mereka itu mau beli. Jadi ini nggak mau subkon. Mau kerjain sendiri. Otomatis margin bisa. Keuntungan udah pasti beda. Kalau kita subkon udah pasti kan bagi-bagi keuntungannya. Tapi kalau handle sendiri otomatis kan ya memang lebih challenging, tapi kan lebih profitable juga. Itu yang diakuin. Nah, jadi dari alatnya mereka udah pesen banyak banget. Ya berapa banyak nanti lah kita bisa belakangan aja. Tapi nanti CEO-nya dulu ya. Mau kasih hint lihat di Pubex saja ada. Lihat di Pubex. Tapi itu belum seberapa sih, Jo. Udah cukup. Nah, itu satu. Tapi ada orang yang nanya, alatnya mau beli. Pakai uangnya dari siapa? Kemarin nggak mampu bayar utang, Sam. Tapi BCA kasih Dewa pinjaman. BCA dan konsorsium perbankan. Tunggu, bentar. Ngasih tahu saya BCA tuh jarang banget kasih kredit ke komoditas ya, Sam. Betul. Tapi ini Dewa dikasih nih. Size-nya juga nggak main-main. 2,6 triliun. Ya, yang udah di-set 2,6 triliun. Untuk beli alat. Jadi pendanaannya ada, goal-nya ada in-house basically. Yang berikutnya apa? People-nya. Ada nggak people-nya? Kan itu kan. Bisa nggak dia beneran kerjain sendiri nih? Nah, makanya kalau teman-teman pelajarin, itu orangnya udah banyak yang di-reshuffle. Kita ngomongin orang-orang dari perusahaan-perusahaan yang size-nya saat ini lebih besar. Direktur utamanya aja sampai ditarik ke Dewa. Itu mereka berhasil nge-hijack. Of course, udah pasti offernya harus menarik dong. Sampai dia bisa diambil di root-nya, termasuk GM-GM-nya, timnya sekalian gitu. Jadi alatnya ada, pendanaannya ada, orangnya ada. Ada ini ditambahin lagi apa? Know-how-nya, caranya, eksekusinya.
Karena Dewa kan udah berapa lama kerjasama sama United Tractor. Iya. United Tractor tuh konglomerat, tapi mereka punya bisnis kontraktor yang besar juga. Dan bisnis kontraktor itu yang denger-denger Jo, akan banyak ngajarin Dewa. Base mining practice-nya. Base mining practice-nya. Oke, berarti alat udah ada semua nih Sam. Iya. Kita lihat ownernya udah mulai ganti, yes. Perubahan fundamental udah mulai ada. Alat berat makin nambah, orang-orang yang capable juga udah di sana. Bahkan Pak Teguh Buntoro, Direktur Aman juga masuk ke sana ya kan, untuk bantuin di sana. Cara melakukan eksekusinya udah mulai ada. Dan kira-kira kalau ini semua udah centang Sam, what's next? Oke. Ini yang orang pikir, oh gitu langsung udah pasti nih, pasti time bagger dong. Apakah udah pasti? Nah itu. Oke. Jadi balik lagi, it takes time teman-teman. Jadi ini kalau saya lihat ini memang ada value-nya, tapi ini kayak betting di company yang lagi fase makin gede. Ya. Lagi growing gitu loh ya. Kenapa? Karena biasa kalau kita bahas kayak misalnya Mandiri, BRI, itu kan something udah very established ya. Betul. Maksudnya ya udah kita udah tahu mereka bagus ya, dan ya memang udah kebuka kartunya gitu loh. Nah kalau yang ini masih challenging. Kenapa? Karena ya we have to see. Orangnya bener udah ada segala macam, tapi kan resultnya gimana? Benar. It takes time ya. Dan top management diganti, orang-orang yang timnya kan juga semua harus berbenah juga. Itu ya pasti prosesnya banyak yang diimprove, saya yakin tuh. Jadi it takes time. Satu. Jadi apa itu ya? Harus kita pantau. Bener nggak nih mulai ada perbaikan? Nah, waktu kita bahas laporan Q1 belum keluar Jo. Ya. Nah di Q1 laporannya udah keluar. Dan nanti teman-teman lihat aja, laporannya ada yang beda. Pokoknya lihat aja, pelajarin aja dulu, and teman-teman harus peka gitu ya. Kalau yang memberting pasti udah peka, cara analisa apa yang dilihat kita udah banyak ajarin di tingkas, berbagai tingkas. Tapi intinya ya kalau di Dewa, teman-teman sisir satu-satu aja, baca pelan-pelan, lihat apa yang beda, why beda gitu. Jadi memang harus ada sedikit paham accounting, baca laporan keuangan minimal harus paham, dari situ baru bisa ke-detect banyak perubahan dan banyak yang belum ke-reflect juga gitu. Tapi tanda-tandanya udah ada. Oke, dan ini menjadi PR ya buat Bapak Ibu teman-teman yang nonton. Jadi pastiin ketika semua informasi tadi yang Pak Samuel katakan udah mulai di checklist, ingat dari sini semua kita harus tarik satu benang merah, yaitu apa? Fundamentalnya kira-kira bisa bagaimana ke depannya. Ya, seperti yang Pak Samuel bilang, sekarang kita banyak kan masih subkon. Kalau dengan ada alat baru kita, ya tentu kan marginnya otomatis membaik. Kira-kira marginnya bisa berapa? Ini yang jadi PR buat Bapak Ibu teman-teman. Kira-kira kalau marginnya membaik bisa berapa? Volumenya gimana Sam? My thought process sebenarnya gini. Ini juga nggak gimana sulit, tapi kalau teman-teman yang sering analisa, teman-teman tahu dong Adaro ya. Lihat deh Adaro. Ya, mereka punya kontraktor in-house. House artinya mereka punya perusahaan kontraktor sendiri buat nanganin klien sendiri. Itu kurang lebih setengah dari produksi Adaro ditopang oleh PT ini. Oke. Sisanya mereka ada kontraktor pihak ketiga gitu ya. Nah, kalau di Bumi kan grup besarnya. Besar. Dewa kan anaknya tuh. Ya. Kira-kira berapa persen yang Dewa udah handle? Oke, berarti sisanya masih ada potensi nih Ya. untuk dioper balik ke Dewa. Ya, dan yang saya maksud sini yang benar-benar Dewa handle in-house ya. Karena sampai hari ini Dewa masih ada subkon. Yes. Banyak subkon yang memang sudah di-cut. Teman-teman nanti lihat, kok volume Dewa tuh lagi turun karena udah banyak yang di-cut subkon. Tapi real capacity-nya yang benar-benar mereka bisa nanganin sendiri at this point, itu lebih rendah lagi dari apa yang mereka udah tulis. Oke. Yang mereka kerjakan karena subkon. Tapi ya tadi, once mereka ngakuin semuanya sendiri dan tahu grup yang gede, kira-kira bakal jadi apa? Nah itu. Nah, ini PR buat Bapak Ibu teman-teman, kira-kira Dewa ke depannya bisa ngeruk berapa BCM. Nah itu PR lah buat Bapak Ibu teman-teman ya. Oke, berarti jangan lupa juga ketika ini semua udah checklist, kita harus kalitin fundamentalnya. Kira-kira dengan ini semua kalau terjadi, labanya bisa berapa? Kalau labanya masuk akal, labanya bisa bertumbuh besar, market cap sekarang masih murah nggak? Jadi kan selalu kembali ke situ. Jadi bukan artinya seperti yang tadi saya bilang ya, bukan artinya corporate action, ganti owner, laba naik, udah pasti saham naik, belum tentu. Dia akan selalu kembali ke value-nya, ya kan? It depends ya, basically. Tapi intinya tadi yang saya ceritain semua, itu kan cerita tentang pola pikir. Ya. Gimana cara kita menganalisis dan segala macam. Tapi ya in the end juga harus dikaitin lagi ke valuation-nya. Kalau ini semua ternyata beneran tereksekusi, beneran sesuai lah katakanlah gitu. Dengan market cap hari ini, dengan harga yang kita bayar hari ini, apakah sebanding? Dia tuh seperti itu. Jadi prinsipnya sebenarnya sama ya, mau entah itu corporate action atau saham atau perusahaan yang sedang bertumbuh, perusahaan-perusahaan yang lagi dipanis harga saham turun, at the end ya sebagai investor, value investor kita harus melihat value-nya fundamentalnya gimana. Dengan perubahan ini segala macam, labanya bisa berapa, market cap-nya berapa, ya, apakah ini murah atau tidak. Ujung-ujung akan selalu kembali ke situ, benar kan ya? Exactly. Nah ini buat PR juga teman-teman, I think udah well pointed out ya by Pak Samuel mengenai Dewa, transformasinya
dari perusahaan pelan-pelan ganti owner, orang yang mulai masuk, fundamentalnya mulai membaik. Ya, jadi PR buat Bapak Ibu teman-teman, kira-kira prospek ke depannya bagaimana? Mungkin kalau buat teman-teman member Ting di grup udah sering kita diskusi ya. Waktu itu Sam juga udah sempat bawain di Bandung malah ya, yang versi lebih detailnya Sam. Nah itu buat teman-teman Ting bisa nikmatin fasilitas saya, kan kita ada grup Telegram, itu bisa feel free untuk discuss seputar investment ya. Kalau teman-teman yang belum join, bisa langsung join kita. Ya, kita adain 30 day investment program dan itu akan ditutup 31 Mei, pokoknya akhir bulan ini. Ya, so pastiin teman-teman kalau mau join bisa klik link di bio karena kita yakin ya tahun 2025 adalah kesempatan terbaik untuk investasi saham. Ya mungkin semenjak COVID kali ya Sam. Dan udah pasti nggak akan datang dalam waktu dekat lagi. Ya, buat yang nunda-nunda tuh mungkin udah lewat sebagai lewat. Even tapi belum terlambat ya Joy. Belum terlambat. Ya karena jujur masih banyak saham yang kita rasa cukup murah. Meskipun udah nggak semurah 1-2 bulan lalu. Ya ketika kita bold banget kita bilang beli ya pokoknya. Yeah. Oke, so I think that's it ya, very nice. Ya, PR, jangan lupa kerjain PR teman-teman. Yeah. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan langsung aja tulis di komen. Thank you and see you in the next chatting. Bye bye.